Uang jajan versus investasi, finansial cerdas anak muda. Aku, Meira, dan Bu Yulia Maris Herdianti sebagai dosen FEBI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Fenomena apa itu? FOMO gitu ya. Iya, FOMO-nya anak Fear of muda. missing out gitu ya. Anak muda nggak ngabe gitu ya. Kebingungan antara kebutuhan sama keinginan kita ngatasin dari Bu Yulianya sendiri itu. Betul-betul kita harus penuhi. Kalau enggak kita bakal misalnya kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di MyCasti, yaitu Ekonomi Podcast Community oleh HMPS Ekonomi Syariah. Di mana episode kali ini kita akan membahas tentang uang jajan versus investasi, finansial cerdas anak muda. Bersama aku, Meira, dan juga narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Beliau biasanya dikenal sebagai dosen yang sangat gaul dan santai di kalangan mahasiswa, yaitu Bu Yulia Maris Herdianti sebagai dosen FEBI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selamat siang Bu Yulia, bagaimana kabarnya Bu Yulia hari ini? Siang Mbak, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin. Bu Yulia, ini Ya. kan saya sebagai salah satu mahasiswa yang diajar juga oleh Bu Yulia ya? di Matkul Ekonomi Publik juga. Oke. Mungkin selain matkul tersebut, Bu Yulia nih ada nggak sih mengajar matkul yang lain? Kalau boleh saya tahu, matkulnya apa saja ya Bu ya? Iya, kalau untuk matkul memang saya spesialisnya di keuangan negara dan daerah ya. Jadi makanya ekonomi publik gitu, kemudian ekonomi pembangunan, keuangan negara, keuangan daerah. Cuman memang beberapa kali ada mengampu mata kuliah seperti manajemen keuangan dan lain sebagainya gitu. Berhubungan dengan keuangan ya Bu ya. Iya. Berarti kebetulan sekali nih, agaknya matkul dari yang diajar Bu Yulia ini agak berhubungan gitu dengan tema podcast kali ini. Iya, bisa. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi mungkin Bu Yulia bisa nih sharing-sharing sama kita sebagai anak Gen Z, anak generasi masa kini, anak muda sekarang, itu gimana sih cara biar finansial anak muda masa sekarang itu biar ketata, agar kebiasaannya anak muda itu biar tidak boros, atau cara menghemat atau menanamkan mindsetnya anak muda zaman sekarang gitu loh Bu. Gimana ya Iya. caranya? Oke, baik. Anak muda zaman sekarang, wah, saya juga berarti anak muda zaman dulu ini ya saya ya berarti. Masih muda Bu. Iya, usia berapa? 20-an ya berarti ya. Gen Z itu 20-an ya. Oke, baik. Kebetulan memang selain di akademisi memang saya juga berkecimpung di ini ya, ada usaha yang berhubungan dengan manajemen keuangan juga ya. Misalnya seperti kayak jual beli emas, logam mulia gitu ya. Ada juga sih. Nah, sekarang kalau kita ngomongin apa namanya tadi? Ini ya anak muda ya, ada mindset dan kebiasaan finansialnya ya. Saya boleh cerita dulu nggak Mbak ini? Dulu waktu saya berarti anak muda zaman old ini ya berarti ya. Boleh cerita dulu ya. Jadi dulu itu zamannya saya seusianya Mbak Meira ya tadi ya. Iya. Mbak Meira itu kebetulan dulu memang sudah dikasih kesempatan untuk bisa mandiri gitu ya, jauh dari orang tua ya. Waktu itu saya aslinya Sidoarjo, kemudian kuliahnya di Malang gitu ya. Jadi mau ndak mau mandiri itu juga menyangkut mandiri secara finansial juga ya, karena waktu itu saya memang bertekad ya, nggak ada orang tua yang nggak mampu ya sebenarnya ya. Orang tua pasti memampukan diri untuk memberikan yang terbaik buat anaknya, apalagi pendidikan. Cuman memang waktu itu saya bertekad gitu ya, karena saya apa namanya memutuskan untuk jauh dari rumah, jadi pengennya itu mandiri termasuk juga masalah finansial, sehingga sudah terbiasa bekerja ya sambil belajar itu sejak SMA Mbak. Nah, maka kalau kita ngomongin mindset nih ada hubungannya ya. Kalau mindsetnya anak muda ya, mungkin yang lebih nyaman ya kehidupannya dengan cover dari orang tua, ini mindsetnya kadang gini, hidup cuman sekali gitu ya, Nah, harus betul. dinikmati gitu ya. Betul sekali. Ya, kalau saya dulu memang karena sudah dari SMA itu mulai dari belum pakai kerudung sampai pakai kerudung itu memang keinginan untuk pakai kerudung itu akhirnya cari apa namanya
untuk bisa ganti seragam dan lain sebagainya itu ngelesi dulu gitu loh Mbak Privat. Jadi memang sudah pengen mandiri secara finansial ya sejak SMA. Kemudian kuliah juga kuliah sambil bekerja gitu ya. Sambil jadi pencari beasiswa gitu ya. Jadi S1 S2-nya alhamdulillah bisa dapat beasiswa. Nah, kalau kita ngomongin mindset itu memang kebanyakan anak muda hidup sama sekali harus dinikmati gitu ya. Tapi kita perlu menggarisbawahi gitu ya, hidup itu bukan cuman hari ini kan gitu akhirnya ya. Hidup harus dinikmati tapi hidup itu bukan cuma tentang hari ini gitu ya, tapi masa depan juga. Apalagi kalau kita ngomongin UIN ya, UIN 1 Tulungagung ini kan kampus dakwah dan peradaban. Wah, kita harus tahu ini ya, wah kita ini salah satunya juga agen pendakwah nih ya jadinya ya. Ekonomi pun ekonomi syariah ya Iya, tadi ya ekonomi syariah. jurusannya. Nah, maka sebenarnya kalau kita ngomongin masalah syariah ya dan lain sebagainya, kita sebenarnya kan kembali ke kalau kita ngomongin mindset itu harus kita itu paham bahwa apa sih tujuan kita hidup kan gitu akhirnya ya. Hidup cuman sekali harus dinikmati. Apa sebenarnya tujuan hidup gitu ya. Kalau kita ngomongin syariat, kita ini sebenarnya kan di dunia ini cuman cari bekal ya, tujuan akhirnya itu di akhirat nanti gitu ya. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami ya teman-teman di FEBI khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan UIN 1 umumnya ya. Karena ini berhubungan nanti mindset dan kemudian akan membentuk sebuah kebiasaan finansial. Nah, jadi kalau hidup itu hanya mencari bekal, kemudian hidup itu enggak hanya tentang hari ini tapi juga masa depan. Masa depan itu dimensinya ada dunia, ada akhirat gitu kan. Berarti mindset yang harus dinikmati dan cuman hari ini nih harus digeser gitu ya teman-teman harusnya ya. Nah, jadi mindsetnya anak muda tentang mengatur keuangan ini memang harus ditautkan pada tujuan kita ada di dunia tadi itu untuk apa gitu ya, terutama untuk cari bekal itu beribadah gitu ya teman-teman ya. Nah, beribadah itu kerja, berusaha ya kan, Iya, bersedekah termasuk di dalamnya itu juga ada di situ. Nah, kalau kita ngomongin hidup cuman sekali kemudian dihubungkan sama kebiasaan finansial gitu ya Mbak ya. Kalau kita ngomongin hidup cuman sekali harus menikmati hari ini akhirnya kemudian erat kaitannya dengan sulit membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Nah, betul kan ya? betul Wah, sekali itu, Bu. kebutuhannya apa? Padahal kebutuhan tuh kalau kita ngomongin hari ini hidup cuma sekali harus dinikmati, nggak hanya hari ini tapi masa yang akan datang itu kan berarti kebutuhan pun itu ada hari ini dan ada masa yang akan datang. Jadi kebutuhannya nggak cuma untuk hidup hari ini aja tapi juga ada masa depan gitu ya. Nah, jadi harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, kebutuhan pun juga hari ini dan masa depan gitu Mbak kira-kira. Berarti kita tuh jadi anak muda harus ada tujuan ya sebenarnya, bukan cuman ngalir aja, nggak ada tujuan, harus ada planning. Iya betul. Apalagi di ekonomi yang saat ini bahasa gaulnya kayak indis ekonomi gitu, harus Iya. gimana sih kayak gitu ya Bu Ya, ya. sering insecure gitu Nah, ya. betul. Sering insecure-nya anak muda, aduh dia bisa gini, dia bisa gitu, tapi kalau aku beli itu nggak bisa beli yang lain Iya jadinya. Jadi kan betul. bingung buat membedakan mana sih kebutuhanku, mana keinginanku. Yang dipikirkan itu kayak seneng-seneng tadi, hidup cuman sekali. Kan Iya betul. kepikirannya jadi kayak ke situ ya, Bu. Jadi Mm-mm. kalau untuk membedakan kebutuhan sama keinginan itu biasanya tipsnya gimana sih Bu? Kan ada beberapa anak muda yang nggak bisa membedakan, kayak bingung, aduh aku pengen beli ini tapi ada kebutuhan yang pengen yang harus aku penuhin besok, tapi aku juga pengen beli ini karena ini juga penting menurutku. Nah Iya. itu. Oke, iya emang agak sulit sih ya membedakan keinginan dan kebutuhan kalau masih muda itu ya. Iya, Biasanya menggebu-gebu pengen ini, pengen itu, apalagi nafsunya kalau banyak. iya, apalagi ini ya fenomena apa itu FOMO gitu ya. Iya, Oh, FOMO-nya anak fear of muda. missing out gitu ya. Iya. Nggak pengen ketinggalan zaman gitu ya. Jadi memang itu ya Mbak. Jadi satu memang kita harus kembali lagi ya.
kita ini sebenarnya hidup tujuannya untuk apa gitu ya, atau at least minimal punya prioritas lah apa gitu ya. Nah jadi kalau saya paling mudah ya, kalau paling mudah mengenai mindset itu, kalau kebutuhan itu ya yang betul-betul kita harus penuhi. Kalau enggak kita penuhi, kita bakal misalnya kesulitan ya, sakit misalnya dan lain sebagainya. Misalnya kayak makan gitu ya. Makan itu kan bisa ini, kadang kita terjerumus misalnya makan kebutuhan apa keinginan gitu ya. Nah, Lah dia betul. kebutuhan sih, tapi ternyata bisa jadi geser jadi keinginan. Keinginan. Karena apa? Misalnya kebutuhan makan ya, misalnya kita usia kita berapa, berat badan kita berapa, kebutuhan kalori berapa kan gitu ya. Nah, yang dibutuhkan tuh ya itu gitu kan, makanan sehat dan bergizi sesuai dengan porsi kita gitu ya. Tapi kadang kemudian itu bisa bergeser ke keinginan gitu ya. Kita harus milih tempat yang lagi viral ya Yang gitu bisa ya. buat foto-foto Iya, yang gitu. tampilannya estetik meskipun nggak bergizi gitu ya. Dan secara harga itu apa ya, ada iya, Iya, ada beda gitu. perbedaan yang cukup mencolok gitu, bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya. Ibarat kita makan gitu ya, 5.000, 10.000 cukup ya, itu harus mengeluarkan 20.000, 25.000, nggak kenyang lagi gitu Iya. misalnya ya. Jadi Jadi itu Mbak yang kita jadikan tolak ukur ya, kebutuhan dan keinginan. Atau paling enggak kalau misalnya kita mau beli sesuatu gitu ya, coba kita tunggu 1 kali 24 jam gitu. Kalau kita ternyata bisa jalani hidup dengan baik tanpa hal tersebut, oh berarti itu cuman keinginan sesaat aja. Nah itu jadi jangan langsung ujuk-ujuk check out gitu misalnya. Jadi nanti harus ditunggu dulu ya, ditunggu dulu gitu ya. Atau kalau perlu sholat istiqoroh dulu kalau kalau ditung budgetnya besar gitu ya. nanti Jadi seperti tiba-tiba itu. check out nyesel Iya, gitu masalahnya jadinya. gini Mbak, sekarang kan lagi ini ya, mengalami Gen Z ini lagi mengalami doom spending ya. Kita tahu ya doom spending ya. Jadi belanja tanpa Iya, pertimbangan. betul. Nah, ini sangat mencerminkan bahwa Gen Z ini masih kesulitan untuk membedakan kebutuhan sama keinginan gitu. Gaya hidupnya terlalu konsumtif, terlalu, "Ah, aku pengen ini semuanya Ya, jadi diambil." ya itu jadi akhirnya kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan itu, kemudian lahirlah gaya hidup konsumtif gitu ya. Jadi gini, mengkonsumsi itu memang kebutuhan ya, yang kita butuhkan memang yang primer ibaratnya gitu. Tapi kalau katanya ditambah tif, nah ini yang negatif gitu kan. Iya, Konsumsi itu baik, tapi kalau konsumtif konsumtif, nah jadi udah geser sudah maknanya udah gitu. gawat kalau yang Iya, itu. gitu Jadi ya. anak muda itu harus benar-benar pinter-pinter nyusun kehidupan kayak tujuannya maunya Iya, apa. Terus betul. planning ke depannya itu yang mau ditata prioritas utamanya apa Iya, gitu ya, Bu? misalnya pengen jadi apa, pengen punya apa yang Iya, kebutuhan. Misal pengen punya rumah di usia muda, iya, karena kan kita tahu ya sekarang apa namanya, inflasi di sektor properti itu cukup tinggi tinggi gitu ya. sekali. Apalagi kebutuhan tanah itu menjadi sesuatu yang terbatas ya kan, dengan peningkatan populasi yang luar biasa, tanahnya tetap kan gitu ya. Jadi memang secara harfiahnya ini sektor properti ini memang makin lama makin Banyak naik naik. banyak gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi permasalahan. Oh ya, tapi memang gini Mbak, godaannya tuh gede ya. Gen Z itu ya sekarang. Kalau zaman saya dulu apa anak muda zaman old gitu ya. HP-nya belum terlalu canggih gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau teman-teman sekarang wah HP-nya canggih-canggih nih. Jadi godaannya banyak nih ya. Iya. Misalnya seperti belanja online ya. Kemudian apa namanya pinjol Iya, loh. Oh, pinjam uang tuh pinjol. gampang sekali loh sekarang, tinggal Gesek udah klik-klik-klik iya tinggal di HP udah cair ya. Tapi nanti konsekuensinya kan akhirnya bunganya berapa dan lain sebagainya. nanti di belakangnya bingung gitu Iya, gimana. itu belum ngomongin ribanya loh ya. Iya. Wah, ini kalau Feby ini ekonomi syariah harus mempertimbangkan nih kalau Nggak mau boleh. berhutang, wah ayo itu riba apa enggak Nggak gitu boleh ya. ya, Bu, ya? Enggak Nggak boleh boleh gitu, itu. harus itu dipertimbangkan juga. Iya, untuk anak muda itu memang sekarang tuh zamannya kayak kan sekali buka HP nih, Bu, di TikTok. Oh, ada kafe yang baru buka. Nah, Nah, itu itu godaan kan. pengen pengen makan tapi juga pengen foto-foto estetik. Iya. Nah, bingungnya di situ kalau buat anak mudanya itu. Kayak mungkin
kalau tips dari Bu Yulia tadi kan ada yang kayak nge-planning tujuannya itu Ya, tadi, terus betul. pengennya gimana, sama nata prioritas, itu mungkin bisa menjadi tips-tips biar anak muda itu tidak terlalu konsumtif ya Bu ya. Iya betul, itu harus memang apa namanya, harus ditata betul gitu ya. Jadi setiap orang punya kebutuhan berbeda. Tapi gini Mbak, bukan berarti kemudian kita ini nggak boleh lah sekali-sekali ngafe, ya boleh lah. Masa anak muda nggak ngafe gitu ya. Tapi Cuma enggak kan iya, artinya kan kebutuhannya itu misalnya ada rapat gitu ya sama teman-teman, misalnya mau KKN, misalnya mau bikin program apa, himpunan gitu ya. Ya boleh sekali-sekali, kan namanya itu kebutuhan ya. ya. Cuman yang kemudian mengarah ke konsumtif itu kan kalau terlalu berlebihan, Tiap intensif. Iya, hari. misalnya setiap hari, waduh setiap hari gitu ya. Kopi yang di rumah bisa bikin sendiri sasetan 3.000 gitu ya. Akhirnya jadi 15, dua Nah, puluh di ribu. kafe Bayangin sehari. kalau setiap hari gitu ya, atau seminggu sekali ya sesekali enggak apa-apa gitu Iya, ya. benar. Atau mungkin kayak waktu rapat bisa bawa bekal dari rumah aja Oh ya Bu gitu ya. ya. Biar lebih hemat agar biar oh ini prioritasku besok biar bisa dicentang ini. Oh Biar iya. gitu aja mungkin. Boleh. Mungkin dari Bu Yulia sendiri ada nggak sih kayak pernah ada kebingungan antara aduh kebutuhan sama keinginan gimana ya, terus cara ngatasin dari Bu Yulianya sendiri itu. Ya pasti, pasti itu Mbak ya. Apalagi kalau waktu muda ya. Iya. Jangankan waktu muda ya, sekarang aja wah juga Masih. masih cukup ini ya, harus berjuang gitu ya. Harus banyak belajar juga membedakan kebutuhan dan keinginan itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin kebutuhan tadi ya Mbak, sekali lagi kalau kebutuhan itu kehidupan kita ini nggak bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti contohnya makanan Iya. yang cukup dan bergizi, ya istirahat gitu ya. Lalu kemudian kesehatan gitu ya. Nah, kemudian juga ngomongin kebutuhan tadi kan sudah saya sampaikan kebutuhan hari ini dan masa depan. Ya, jadi sebenarnya menabung investasi itu termasuk kebutuhan masa depan. Jadi kita jangan mindsetnya gini, kalau untuk nongkrong gampang, tapi kalau untuk investasi mikir-mikir Iya, gitu ya. nanti-nanti. Padahal sekarang misalnya nih Mbak ya, saya contohkan misalnya sekarang itu kan logam mulia kan ada yang mulai puluhan ribu ya bahkan ya. Kalau dulu kan jutaan gitu, kalau nggak punya uang nggak bisa beli logam mulia. Kalau sekarang anak muda logam mulia mulai 20-an ribu itu seharga satu kopi ya kan, satu cangkir kopi kan Iya, satu gitu. cangkir Jadi kopi. milih yang mana? Mau milih yang buat kopi aja misalnya atau sebagian untuk investasi kan tadi kebutuhannya kan nggak hanya hari ini ya beli Iya, kopi iya ya investasi juga investasi juga harus iya jalan. harganya sama loh 20-an ribu nggak ada alasan sekarang nggak bisa Iya, menyisihkan kan gitu sebenarnya nggak ada alasan, cuman kadang nafsunya itu iya susah dikendalikan buat betul. anak muda. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisalah apa itu yang namanya cara nanam mindset ke diri kita sendiri gitu loh Bu, ke anak muda lebih tepatnya, atau mungkin Bu Yulia kayak dulu waktu mudanya ada kayak mindsetnya, oh aku harus gini makanya apa yang mahal, apa yang keinginanku itu yang sekiranya bisa nanti itu ya udah nanti aja, yang harus sekarang itu sekarang. Gimana sih cara nanam mindset seperti itu? Sebenarnya kan kayak saya sendiri ya Bu, udah berusaha nanam mindset gitu tapi besoknya tuh kayak goyah gitu loh Goyah Bu. gitu ya Iya. banyak godaan Iya, gitu kan banyak godaan banget. Gimana caranya ya kayak biar tetap mindsetnya tetap jalan terus setiap harinya begitu. Iya, sebenarnya ini kalau ditanyain ke teman-teman UIN 1 ya Febi, wah ini kan tadi ya siap jadi agent of change Ya, gitu ya, wah betul. pendakwah kan gitu ya. Nah sebenarnya ini lebih mudah ini menanamkan mindsetnya ini karena kembali lagi ke sana tadi ya. Kita sebenarnya hidup ini untuk apa gitu dulu ya. Kalau kita hidup ini kita udah memahami bahwa tadi ya cari bekal lah misalnya ya karena kehidupan yang lebih abadi itu di akhirat dan lain sebagainya itu kan anak-anak di UIN 1 kan sudah paham ya di Febi juga. Nah maka satu itu dulu ya mindset mendasar dulu paling mendasar kita ini sebenarnya tujuan hidup kita ini untuk apa gitu satu. Nah kemudian yang kedua apa namanya
kita harus punya prioritas yang bisa jadi itu, berbeda dengan orang lain. Misalnya ada yang anak muda, setelah, kuliah pengennya usaha Iya. misalnya, tapi ada juga anak muda yang pengennya jadi pekerja. Nah, prioritas-prioritas yang berbeda seperti ini ya, terus apalagi misalnya pengen jadi atlet apa Ah, misalnya, pengen jadi, mengembangkan di bidang seni misalnya. Nah, prioritas-prioritas yang seperti ini nih yang kemudian harusnya, sudah dipikirkan oleh, anak muda gitu ya. Jadi pengen oke. tujuannya pengen gimana. Kalau saya pribadi dulu saya memang bertekad untuk kuliah di luar kota, itu saya pengen nggak merepotkan orang tua gitu ya. Jadi pengen saya ini mandiri baik secara kehidupan ya, kuliah dan kehidupannya juga secara finansial ya. Memang waktu itu yang paling mendasar tuh untuk bisa merubah mindset saya itu ya keinginan itu. Nah, mungkin teman-teman perlu menemukan keinginan yang seperti itu ya, meskipun tiap orang berbeda, tapi bisa temukan hal-hal yang menjadi prioritas dalam hidupnya teman-teman, gini ya. Jangan mudah ter terbawa arus gitu ya, Mbak, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya prioritas ya, itu, bolehlah kita kalau belum punya prioritas tuh bolehlah kita mengambil informasi ya, me me apa namanya, mencari info ya, pengetahuan tentang hal apapun yang mungkin nanti bisa membentuk prioritas kita apa gitu ya. Nah, tapi setelah menemukan prioritas itu, harus tidak mudah terbawa arus gitu. Nah, kalau sudah tidak mudah terbawa arus, temukan motivasi-motivasi itu, gitu loh. Nah, jadi yang pertama temukan prioritas, keinginan, yang kedua temukan, motivasi agar teman-teman tuh ndak mudah terbawa arus gitu ya. Nah, itu tadi mungkin ya. Ya. Mungkin dari Bu Yulia kan ya tadi sudah disampaikan dari Bu Yulia sendiri bahwa kita tuh jadi anak muda itu harus prioritaskan apa yang ingin kita jalani ke depannya. Harus punya tujuan, prinsip, sama motivasi sendiri biar nanti nggak goyah gitu ya Bu. Terus Iya, biar betul. gaya hidup ke depannya itu tidak terlalu konsumtif. Untuk anak muda ini kan sekarang zaman-zamannya FOMO gitu, jadi tambah konsumtif gitu. Banyak 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 beli ini, check out ini dan itu. Jadi kita harus Iya, punya prioritas, punya standar sendiri buat diri kita gitu betul. ya Bu, biar bisa tahu kita itu maunya ke depannya bagaimana. Nah, mungkin itu untuk part 1 dari kami. Sekian, mungkin nanti bisa dilihat investasinya itu berjalan itu niatnya dari kita dari Konsisten awal, gitu, iya iya, konsisten, biar betul. konsisten di awal. Ini bukan masalah hanya konten aja ya, Iya, tapi apapun, passion teman-teman, usahanya teman-teman ya. Kalau saran saya sih ya, apapun usahanya ya, keuntungannya tuh harus disisihkan dalam bentuk investasi. Ya termasuk dalam mengatur keuangan. Ini gini teman-teman, tadi, sudah diatur ya Mbak ya, iya, dicatat ya pengeluarannya, arus kasnya. Nah ini untuk menghindari teman-teman, cenderung untuk FOMO itu tadi loh Mbak. iya. Jadi kalau kita udah tahu, oh pengeluaranku segini, ternyata banyak ya, pendapatanku kok cuman segini gitu.